Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel, dimanapun berada, teman-teman kita, para pengurus Partai Masumi dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora di seluruh dunia, saya Ahmad Heri nanti akan mengajak kita semua untuk mendengarkan bagaimana topik yang akan kita bahas siang hari ini yang sangat-sangat aktual, yaitu tentang partai-partai Islam. Hari ini Partai Umat menyelenggarakan nasihat tentang keumatan dan kebangsaan dan mengundang beberapa partai-partai Islam, yaitu Partai Masumi, Partai PBB, dan ada Partai PDRI, Partai Dakwah Rakyat Indonesia, dan juga Partai PKS, Partai Kesejahteraan Sejahtera. Nah, pada saat itu pada partai-partai pengurus yang mewakili, yang kebetulan Partai Masumi langsung dihadiri oleh Ketua Umum Bapak Ahmad Yani, dan juga beberapa teman-teman dari partai-partai Islam yang lain juga ikut menyampaikan beberapa hal. Nah, yang menonjol pada saat pembicaraan dari Partai Masumi tentang kemungkinan dibentuknya konfederasi partai-partai Islam. Nah, untuk bahas ini menarik sekali, ini tentunya kita akan mendengarkan dari Pak Ketua Umum sendiri langsung, yaitu Pak Dr. Ahmad Yani SIH dan juga Ustadz Adnin Arman. Kita mulai dari Pak Ketua Umum. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Heri, Ustadz Adnin. Kita Masumi menyambut positif ya tadi. Makanya pada waktu beberapa hari yang lalu, tak kala undangan itu diberikan kepada saya menyatakan ini adalah langkah baik, langkah positif, dan saya segera men-share ke beberapa kawan-kawan di Partai Masumi. Saya share ke Ustadz Adnin, ke Ahmad Eri, ke Pak Sekjen, dan beberapa, termasuk ke Pak TB Masa sebagai ketua pakar kita ya, ke Pak Abdullah ya, kayak gitu juga. Kenapa ini adalah menarik bagi kita? Tidak hanya pertemuan sebagai silaturahmi, ini adalah langkah-langkah yang sangat strategis dalam kita menghadapi kondisi baik keumatan maupun keindonesiaan kita saat ini. Dan ini bisa menjadi kekuatan dasar, ya kan, memberikan kontribusi yang besar bagi ormas dan partai Islam tentunya nanti dalam rangka untuk pembangunan Indonesia ke depan. Kan semua orang kan ingin menjadikan 100 tahun Indonesia merdeka, atau yang sering dikatakan Indonesia emas. Tapi kalau diksi kita atau narasi dan gagasan kita kan bukan emas, tapi kita ingin Indonesia berkah. Kalau berkah pasti emas belum tentu berkah seperti itu. Nah, oleh karena itu kita menyambut baik hal seperti ini. Karena kekuatan politik umat Islam ini semakin lama semakin sayup-sayup suaranya dan semakin tidak terdengar, dan aktualisasi perannya semakin hilang, dan itu tidak hanya merugikan umat Islam, merugikan bangsa dan negara kita ini dan rakyat tentunya Indonesia seperti itu. Jadi saya mengatakan tesisnya itu, semakin kecil peran umat Islam dan partai Islam di kancah politik, maka berbanding lurus tentang kepentingan rakyat dan kepentingan umat itu semakin kecil seperti itu, yang bisa diakomodir. Karena kekuatan umat Islam inilah dalam perjalanan sejarahnya memang memperjuangkan kepentingan-kepentingan tadi sebagai manifestasi, sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin itu, sebagai manifestasi Islam sebagai kuntum khairu ummah, sebagai manifestasi Islam yang betul-betul bisa menegakkan adalah atau keadilan seperti itu, yang hari ini kan memang menjadi barang yang langka seperti itu. Nah, oleh karenanya kalau memang belum bisa kita mengembalikan jarum sejarah seperti tahun 55, hanya satu partai Islam dalam rangka wadah perjuangan politik umat Islam Indonesia, yaitu Masumi, mungkin dia dalam bentuk kerjasama. Nah, kerjasama ini berbagai macam bentuknya.
ada kerjasama program, gagasan dan ide, ada kerjasama yang lebih permanen. Yang lebih permanen itu bisa beberapa bentuk, federasi atau konfederasi. Kalau federasi ini ada titik kelemahannya, seolah-olah bagian dari anggota federasi itu menjadi hilang karena lahirnya federasi. Ya. Tapi kalau dia konfederasi, bahwa eksistensi entitas masing-masing itu tetap ada, tapi dalam perjuangan tertentu itu dia bersama-sama. Nah, ini menurut saya menjadi penting, Pak Eri, dalam keadaan kita menghadapi ke depan ini, apalagi menghadapi pemilu 2029 nanti. Jadi kalau itu bisa terlaksana, itu luar biasa. Nah, ini pernah terjadi. Saya kemukakan, tahun 55 terjadi. Tahun 45, 47 terjadi, ya kan? Setelah kita merdeka. Tahun 55 terjadi juga, walaupun tidak menamakan konfederasi. Di parlemen dan di konstituante, ya, dua kan, parlemen itu pemilu itu menghasilkan anggota konstituante dan menghasilkan DPR. Baik di lembaga DPR maupun di konstituante, kekuatannya menyatu dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi umat Islam yang di dalamnya tentu kepentingan aspirasi rakyat. Nah, tapi itu tidak bertahan lama karena rejim Soekarno melakukan konsolidasi sehingga menjadi kuat setelah dia ditopang habis-habisan oleh PKI seperti itu. Nah, itu kemunduran itu fakta historisnya, nggak ada yang bisa membantah. Kemunduran juga tidak, Indonesia mengalami kemunduran sebagai bangsa seperti itu. Nah, setelah itu kan melakukan perjalanan sejarah itu kan tidak pernah berhenti. Orde Baru kita pernah dipersatukan juga dengan ide Pak Harto melakukan penjarahan partai-partai politik. Pada waktu itu kan partai politik yang susah, maka ada term pada waktu itu pembangunan yes, ya kan, politik no, ya kan. Dan itu juga berbarengan dengan jargonnya Cak Nur juga, Islam yes, partai politik Islam no, seperti itu. Walaupun puluhan tahun kemudian diralat lagi oleh Cak Nur pada waktu tahun 99, ya kan, memang setting sosial, setting sejarahnya kan pada waktu itu seperti itu. Nah, hari ini saya kira sebuah kebutuhan dan keniscayaan kita ini ya bersatu seperti itu. Karena kondisi baik global maupun regional membutuhkan kekuatan umat Islam. Salah satu pilar kekuatan umat Islam itu ada di bidang politik. Karena ini punya pengaruh, dampaknya luar biasa. Nah, kalau kita lihat pemilu kemarin, itu angkanya itu hampir 204 juta kan pemilih kita itu. Tapi perolehan partai-partai Islam ini, partai Islam baru masih kita gabung nih. Ya kan, ada ada PKS, ada PAN, ada PKB, ada PBB, ada Partai Umat kemarin kan yang ikut pemilu ini. Ya kan, P3 6. Nah, ternyata yang lolos hanya 3. PKB, PAN, dan PKS. Seperti itu. P3 tidak lolos, PBB tidak lolos, Umat pun tidak lolos seperti itu. Bahkan total dari suara 6 partai ini hanya naik 1% dari perolehan 2019. Tidak berbanding lurus dengan naiknya jumlah pemilih. Kan jumlah pemilihnya naik drastis, dan jumlah yang memilih seperti itu justru hanya naik 1%. Jadi dari 29, sekian persen menjadi 30, sekian persen, mendekati 31% lah seperti itu. Padahal jumlah pemilihnya juga naik. Dan yang lebih tragis lagi, dengan suara populasi, popular vote-nya juga tidak naik. Partai Islam yang selama ini ada sejak Orde Baru, sejak 77, dia mengalami kematian. Yaitu P3, terlempar dia, ya kan, dari parlemen seperti itu. Nah, ini harus ada dibangun kesadaran. Itu yang pertama, Pak Eri. Kesadaran aktor-aktor, tokoh-tokoh dari partai-partai ini. Nah, oleh karenanya itu kan, kalau ide ini kan sejak awal Masumi didirikan kan kita menyatakan kita memang memimpikan betul konfederasi atau federasi bangsa satu itu dari awal kita menyatakan seperti itu. Nah, itu yang pertama kekuatan. Yang kedua, kita membutuhkan dorongan juga ormas-ormas Islam ini. Nah, ini menjadi penting
Kenapa Partai Islam pada tahun 55 itu kuat? Karena dukungan real harus akui, ormas-ormas Islam itu tidak ada beda, tidak dikotomi antara ormas dengan orpol, itu tidak dikotomi. Ki Bagus Hadikusumo itu ketua Muhammadiyah, tapi juga dia bagian dari anggota Masumi, elitnya Masumi dan sebagainya seperti itu. Jadi dia tidak. Kalau sekarang ini persoalan kita, bahkan yang lebih agak memprihatinkan, makanya di samping kita konsolidasi partai, tetapi sama umat ini sebagai ormas Islam penting. Sebab ini dalam rangka kita untuk memberikan kebijakan-kebijakan negara untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan dan sebagainya, Pak Eri, seperti itu. Sebentar dulu saya tanya ke Pak Andi ini, urgensi munculnya konfederasi partai-partai Islam dari sisi kepentingan politik umat. Kita ketahui kan kepentingan umat Islam ya, kepentingan bangsa Indonesia. Gimana kan? Itu ya sangat positif tadi sudah disampaikan, dan ini sangat penting ya, untuk dilakukan karena dengan itu kan akan menjadi satu kekuatan yang lebih kuat gitu ya. Jadi kalau itu dilakukan oleh parsial itu bisa dilakukan, tapi tidak sekuat, kan itu teori kesatuan itu ya. Ibaratnya baju kita ini itu kan terdiri dari layan benang kan, itu nggak akan bisa digunakan kalau layan benang itu, tapi ketika dia ditenun sehingga menjadi satu pakaian yang kuat, kan itu konsep dasar daripada satu persatuan, dan itu ada di Pancasila kita, dan itu ada bagian daripada ajaran agama kita ya, innamal mu'minuna ikhwah, kan begitu, persaudaraan. Nah, dan tujuan ini kan adalah sama, cuma kan nggak bisa juga dilihat secara sederhana, kenapa sih kok nggak satu saja, begitu, kan nggak sesederhana itu, karena ada konstituen yang berbeda-beda ya, dakwah kepada politik juga berbeda-beda kan begitu. Nah, jadi ini yang sudah ada, bagaimana kemudian dia menjadi satu kekuatan kebersamaan ya, yang itu perlu dilakukan. Nah, cuma ada kadang-kadang beberapa hal yang terkait dengan itu diabaikan. Nah, ini yang perlu menjadi satu PR. Ibarat ada persyaratannya untuk bersatu itu. Sebagaimana Pancasila kan nggak diletak di nomor 1 itu oleh tokoh bangsa, kan diletak di sila nomor 3 kan. Apa artinya persatuan kalau itu tidak berketuhanan? Kan begitu. Apa artinya humanisme itu kalau dia itu menjadi satu liar? Humanisme saja sesama teori. Satu bicara hak hidup, HAM ini kan yang paling penting hak hidup. Tapi sekarang orang bicara juga hak mati. Itu hak mati itu ada namanya eutanasia itu. Hak dia untuk mati. Itu, saya mau mati, ini badan saya. Itu, karena ketimbang saya sakit yang lama sekali, ya kan? Atau aborsi, hak dia untuk mematikan janin. Nah, jadi intinya tadi kalau kita bicara seperti begitu akan ada selalu pro kontra, tesa antitesa itu. Jadi persatuan itu dia juga bukan satu yang tertinggi, itu bukan yang tertinggi, dia harus dibangun di atas nilai lagi yang lain. Sama saja dengan Indonesia kan, ketika dia misalnya pindah warga negara kan hilang kewarganegaraan dia gitu loh. Nah, jadi persatuan itu maka bapak-bapak tokoh bangsa kita itu tidak meletakkan itu kan di atas kemanusiaan yang adil dan beradab begitu juga. Nah, di kita ketika kita membangun persatuan sekarang konfederasi dan sebagainya, ada syarat-syarat yang juga perlu dipahami secara bersama. Kalau syarat itu dilanggar, ibarat ibadah jadi nggak sah kan, karena syarat tidak terpenuhi. Jadi kalau kita bersatu itu, nah syarat-syarat inilah komitmen bersama yang perlu dijabarkan, dituliskan ya. Yang dibangun, jadi bukan sekadar kita bersatu nih, tapi kita perlu merumuskan nilai-nilai yang lebih konkret operasional. Jadi ibaratnya seperti ada satu MOU kan begitu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Nah, misalnya ya di sini menjadi satu yang indah ya, Pak Prawoto, Pak Susasmito itu ketua umum Masyumi yang ketiga itu pernah mengatakan untung ruginya bagi kita ya adalah, bagi politisi Muslim itu adalah untung ruginya perjuangan Islam. Nah, ini kan indah itu. Jadi ketika ada partai yang bukan kita tapi dia adalah lemah, kita ikut membantu kan di situ kan, bagian juga daripada satu bangsa kan. Jadi
Jadi bukan malah berkompetisi nikam di belakang lain sebagainya. Nah, ini kan perlu dibangun. Jadi jangan tidak melihat cuma apa namanya secara nominal siapa lemah, siapa kuat, ya kan tugas yang kuat untuk menaikkan yang lemah. Yang lemah juga dia perlu menghormati. Nah, hal-hal seperti begitu, dan tentu pengorbanan juga harus ada. Itu. Kalau nggak ada pengorbanan, persatuan itu nggak bisa diraih. Oke. Itu. Terima kasih, Ustaz. Saya kembali ke ketua umum tadi Pak Habib itu soal poros tengah yang pernah 99 dilakukan itu kan jangka pendek. Nah kalau konfederasi partai Islam ini kan jangka panjang. Barusan pertanyaan betul bagus sekali itu bicara soal adanya MO itulah kesepakatan yang ada persaingan di antara partai. Mungkin nggak kalau konfederasi partai Islam ini tidak ada persaingan? Mungkin pertanyaan. Yang pertama saya kira bukan hanya mungkin, dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Kalau mungkin itu kan sesuatu yang belum terjadi. Kalau itu kan pernah terjadi, bukan hanya dalam bentuk konfederasi, pernah terjadi dalam satu partai, yaitu Partai Masyumi. Pernah terjadi dalam Partai Persatuan Pembangunan. Pernah terjadi dalam bentuk yang tadi disebutkan poros tengah. Kan poros tengah itu kan pemilu 99. Iya. Pemilu 99 itu kan menang pemilu legislatif itu kan PDIP. Dan orang selalu menyatakan karena pemilunya PDIP menang, harusnya PDIP yang jadi presiden. Tapi kan dia tidak mencapai angka mayoritas besar di MPR, karena yang memilih itu kan MPR. Ini seperti itu. Nah, oleh karena itu kan ketua MPR kan poros tengah itu dimenangkan oleh yang namanya poros tengah presiden. Kan pertarungan presiden antara Ibu Mega pada waktu itu dengan Gus Dur. Gus Dur yang menang. Pertarungan menjadi ketua DPR Akbar Tanjung. Ya kan, terus ketua MPR itu kan pernah terjadi itu. Jadi sangat mungkin, tapi didahului dengan pertemuan-pertemuan. Jadi dia tidak bisa kun payakun sekali seperti itu. Cucu nggak bisa. Nah, kami pada waktu di DPR dulu banyak produk-produk yang menguntungkan umat dan negara. Pada waktu kita di DPR itu, saya 2009-2014 itu tentu memang ini diinisiasi oleh Pak Din dengan Pak Kiai Hasyim Muzadi. Mungkin sama-sama alumni Gontor kali ya. Yang seperti itu, Pak Hasyim alumni Gontor, Pak Din. Dia mengundang kami, anggota-anggota parlemen, khususnya orang-orang yang di tenaga balik. Nah, sejak itulah pertemuan rutin, baik di tempat Muhammadiyah, pertemuannya rutin di tempatnya Kiai Hasyim Muzadi. Setiap ada isu-isu bersama kita bahas bersama. Ya kan banyak mulai isu macam-macam itu kan. Bahkan juga kita melibatkan juga FPI pada waktu itu. Ya kan. Saya ingat betul kata Pak almarhum Hasyim Muzadi. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan, bukan tidak dapat kita lakukan. Itu tapi bisa dilakukan oleh kawan-kawan FPI. Berbagi peran itu menjadi sangat penting pada waktu itu. Nah, cuman memang itu akhirnya buyar lagi karena ada kepentingan kadang-kadang kita mendahulukan kepentingan jangka pendek daripada kepentingan jangka menengah dan jangka panjang. Yang ini yang menurut saya harus diselesaikan. Kedua adalah generasi kita ini kan tidak menanggung beban sejarah persoalan. Kan itu lebih enak kita. Kita kan saya kan tidak ada, Ustadz Ani nggak ada. Ini generasi kita, apalagi generasi nanti di bawah generasi kita itu nanti Pak Heri. Kan tidak ada istilahnya beban konflik, kan tidak mau menanggung beban sisa-sisa konflik kayak gitu loh. Jadi yang berangkat dari memang kita jauh sebelum itu kita sudah bisa duduk bersama. Makanya tadi saya langsung mengemukakan ide, udahlah kita bangun konfederasi partai Islam ini. Nah, dengan nanti mengajukan pertemuan, dari Pak Amin bilang oke, disambut oleh Pak Amin. Oke, kalau begitu kita sambut dengan pertemuan-pertemuan. Nah, tadi saya sudah minta dengan Pak Muzamil dari PKS, oke, untuk berikutnya Muzamil ke ketua umum dulu deh, PKS, setelah itu Masyumi. Nah, itu nanti kan kita secara ide besar kan sudah setuju. Nanti kita turunkan dalam langkah-langkah praktis. Mungkin nanti ketemu kesekjenan, ketemu OKK, ketemu pakar ini. Jadi ada hal-hal bisa-bisa kita bisa mengeluarkan pernyataan bersama. Ya, tentang situasi negara dan bangsa ini. Seperti apalagi kalau kita melihat beban Pak Prabowo ini kan sekarang luar biasa. Kita nggak bisa meninggalkan Pak Prabowo seperti itu, tapi kita harus memberikan dukungan dan support
Karena di samping itu kita sama-sama tahu ada lagi kelompok lain ingin juga mempengaruhi Pak Prabowo ini. Pasti itu dia ada kelompok-kelompok yang tidak ingin Pak Prabowo ini bisa bersama-sama, ya kan? Yang inginnya Pak Prabowo harmonisme kan masih tertinggal dari kalangan Islam, ya kan? Yang baru harmoni ini kan baru dari partai-partai yang ada. Dari kalangan partai Islam kan belum bisa duduk bersama seperti itu. Walaupun kita sama-sama mengetahui fakta sejarah Pak Prabowo itu pernah duduk bersama, bahkan pernah didukung bersama. Ya, dalam adanya tradisi atau sistem kepemiluan atau sejarah kepemiluan di Indonesia kan hanya 2019 yang kembali kan menorehkan. Dulu kan 955 memang ada fatwa atau Pak orang Islam harus milih partai Islam juga kan fatwa. Tapi 2019 kan ada istimewa. Ya kan, kesepakatan ulama itu, walaupun ada orang juga mengatakan ulama yang mana itu kan, itu ulama 212, tapi paling tidak udah mewakili representasi sebagian gerakan politik Islam seperti itu yang mendukung Prabowo. Jadi hubungan historis antara ormas maupun gerakan politik, itu bilang gerakan politik lah ya, ya gerakan politik Islam ini dengan Prabowo itu ada apa namanya, ada tilik kebersamaan gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira penting bagi kita membantu beliau, ya kan, dalam rangka menghadapi masa-masa sulit ke depan itu. Kalau kesulitan yang dihadapi Pak Prabowo berimplikasi bahwa itu juga tidak memberikan hasil yang cukup maksimal kepada rakyat, dampaknya pasti ke kita umat Islam, pasti dampaknya ke Islam seperti itu. Karena kita adalah umat mayoritas, kan umat mayoritas adalah bangsa rakyat yang mayoritas, pasti yang berdampak langsung itu kita, Pak Eri. Nah, oleh karena itu menurut saya konfederasi ini menjadi penting sebagai wadah, bisa sebagai wadah jembatannya antara Pak Prabowo dengan partai-partai Islam ini melalui konfederasi ini. Saya kira lebih banyak manfaatnya, ya kan, positif tidak hanya buat kita partai-partai Islam, tapi buat Pak Prabowo maupun bagi rakyat Indonesia seperti itu. Oke, terima kasih. Ustaz Anin tadi bicara soal gerakan Islam tadi bisa dianggap sebagai partai politik atau ormas Islam gitu ya. Nah, tadi contoh dari ngomong dari bagaimana Hasyim Muzadi dengan Bang Din Samsudin itu bisa melakukan diskusi dengan anggota DPR ya, dan rutin gitu terhadap persoalan. Termasuk ini setelah termasuk memilih pejabat-pejabat publik. Nah, sampai sejauh itu memilih pejabat-pejabat publik. Bahkan Pak Hasyim Muzadi itu care betul. Kalau ada Komisi 3 mau milih hakim agung dan lain sebagainya. Ini bukan berarti kita apa namanya syarat, tapi bagaimana memilih pemimpin anggota DPR, Mahkamah Agung, hakim yang amanah, yang adil dengan parameter kita kan, karena kan parameter Islam itu kan absolut ya. Nah itu luar biasa, bahkan dia bersedia lupa Hasyim Muzadi itu menjadi tim penguji di DPR waktu itu, ya, luar biasa itu dengan Pak Din dan sebagainya. Makanya pertanyaan saya tadi bagus, kenapa itu nggak bisa sekarang? Artinya bisa nggak NU Muhammadiyah termasuk gerakan 212 misalnya, kalau bisa kita anggap sebagai ormas atau FPI misalnya itu, kemudian mereka mensupport ini lembaga resmi partai politik, kan, partai politik Islam untuk misalnya membantu Prabowo. Kira-kira gimana? Sangat potensi untuk terjadi itu ya. Sangat potensi dan ini Indonesia negara Muslim yang terbesar bahkan di dunia bisa dikatakan. Selain Pakistan kita katakan, jadi jika itu nanti terwujud, ini akan membawa suatu dampak yang sangat besar juga, bukan hanya di Indonesia ya. Seperti 212 waktu itu kan nggak menyangka itu sampai sebesar itu, luar biasa itu dalam dunia modern ya, berhimpun tapi tidak terjadi kerusuhan. Itu kan satu fenomena memang anugerah Allah. Nah, anugerah Allah itu bisa lagi diturunkan jika maka tadi itu kebersamaan alangkah indahnya tadi kalau kita melihat ya, para ketum berbicara ya, tentu adalah persoalan-persoalan wajar saja. Ada ya, itu ada sisi pandang yang beda-beda kan, apa itu wajar saja itu. Jadi pengkayaan. Sekarang kan yang perlu diletakkan adalah nilai-nilai tertinggi itu apa, nilai-nilai tertinggi itu yang diutamakan ya kan. Bagaimana kemudian ketulusan kita politisi ini kan, dengan berkumpul kayak begitu kita harapkan yang muncul adalah kebijaksanaan dan itu kebaikan bersama kan, common good kan. Jadi sama kayak sebentar Pak Ustadz ya, sila keempat kita.
Iya. Ada hikmah dan ada kebijaksanaan. Jangan kita yang merasa besar kemudian melihat yang ini kecil. Ini kan ujian ini sebenarnya bagi politik Islam juga ya. Di dunia modern sekarang begini juga. Kecil besar itu bisa berubah-ubah. Kecil bisa itu. Ini kan gawat, yang kecil aja bisa beda itu. Kita lihat itu yang misalnya, mohon maaf kayak di Malaysia begitu kan, itu yang Partai Melayunya itu bisa banyak itu bedanya. Nah, itu udah kecil loh. Nah, maka itu menjadi satu persoalan. Ada Partai Keadilannya Pak Anwar Basik, ada Melayunya di situ, Mahathir ada, kemudian ada PAS di situ, kemudian ada yang pecahan dari PAS lagi itu, ininya ada PAT, kemudian yang mantan Perdana Menteri juga ini buat lagi yang setelah menggantikan Tun Razak ini, ya kan? Nah, itu ada 5 atau 6 itu, belum lagi Sabah. Sarawak, padahal jumlah penduduk muslimnya mungkin sekitar berapa, 12 juta atau berapa. Nah, kalau udah terpecah begitu, udah bisa kita bayangkan akan menjadi lemah. Nah, ini kan jadi pelajaran. Nah, kita masih besar ini dengan penduduk yang 87% itu. Nah, tapi bagaimana ini diupayakan, disitulah ketulusan yang kita perlu bertemu lah. Masa sesama ustadznya nggak bisa ketemu? Ibaratnya kan setiap itu ada ustadz, ya kan? Ini kita dakwah gimana nih? Masa kita nggak bisa ketemu? Udah ustadznya aja ngumpulin, misalnya begitu kan? Nah, atau hal-hal yang begitulah untuk bersama. Toh kalau saya Pak Ketum, usia kita singkat di dunia yang fana ini. Ya, pemilu kita itu paling berapa kali sih? Setiap 5 tahun itu kan agak lama-lama juga kan? Nah, jadi ini perlu disegerakan, diseriusin, intinya kita bangun satu kekuatan bersama untuk Hizbul Islam wal Muslimin. Kalau doanya kan kita doanya untuk semua ini kan, bukan untuk satu kelompok kita saja kan. Nah, mari itu kita wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Iya, yang orang meninggal aja ada yang salah, mari kita maafkan. Allah aja Maha Pengampun, ya kan? Ini akan muncul keindahan seperti begitu. Ya, tapi harapan kita apakah cocok dengan misalnya kalau dulu NU dan Ahmad Muzadi Arab itu beda, tipikalnya beda, karakter orangnya beda. Di NU itu Pak, saya sering ke pesantren-pesantren NU ya, udah belasan tahun. Saya sudah mengisi di pesantren Sigogiri ya, dan lain sebagainya lah. Saya udah masuk ke pesantren di Jombang, bicara di sana. Banyak loh orang-orang NU itu yang soleh, yang baik. Ya, bukan hanya garis lurus ya, yang mungkin di bahasanya yang secara kultural, mungkin yang struktural juga ada beberapa gitu loh. Jadi kalau itu ada persoalan di mereka, saya pernah di PP Majelis Taklim Muhammadiyah juga, di Muhammadiyah juga ada, di setiap ini ada juga. Jangan kita perbesar persoalannya. Jangan kita perbesar begitu, itu ada. Jangan kita stigma NU begini, jangan. Ketua Majelis Syuro itu adalah pendiri NU, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tokoh-tokoh NU, pendiri Masyumi, ya ketuanya itu kan sebagai penghormatan. Kalau di situ ada yang nggak benar, mana sih yang di mana-mana ada yang nggak, di surga aja ada iblis seperti itu ibaratnya. Jadi jangan kita vonis, kita sedang membangun, yang salah kita maafkan. Itu kan indah, dan itu kan ajaran Islam, memaafkan itu lebih baik gitu loh. Memaafkan itu lebih baik karena di situ ada kesabaran, di situ ada kita melindungi. Kalau presiden aja ada gerasi, abolisi, amnesti, rehabilitasi, ya kan? Masa kita sesama orang Islam dia salah. Nah, itu akan muncul nilai-nilai keindahan dan umat menunggu itu. Ya, soalnya ada juga umat yang mempertanyakan gimana nih sekarang, atau mungkin satu dengan misalnya ya. Saya yakin bisa kok. Saya yakin. Tapi ada pertanyaan terakhir ini, Pak. Kalau konfederasi Islam Konfederasi Partai Islam ya. Partai Islam, kalau misalnya terjadi hal-hal teknis, kesepakatan, apakah misalnya seperti penyatuan suara ya, waktu terjadi di tahun 99 lalu ya, walaupun akhirnya gagal gitu ya. Nggak gagal Pak Eri. Tidak berlakunya itu gagalnya di pusat. Tapi di provinsi jalan, ya kan jalan gitu. Seperti itu dengan sistem, memang dikenal sistem pemilu itu ada juga namanya sistem stamus akor. Menggabungkan di dalam dapil itu ada, tapi memang harus diperjanjikan sebelum pemilu. Diperjanjikan susun seperti itu. Nanti suara-suara itu digabung. Nanti digabung, dihitung dengan kursi yang ada, dihitung dengan seperti itu, ada rumusnya. Kan apalagi kan pemilu kita berharapkan juga memang kita isunya adalah profesional mungkin.
proporsional tertutup itu kan Stamus Accord itu mensyaratkan dia proporsional tertutup dan di provinsi. Nah, dia nggak bisa dengan Stamus Accord itu pemilunya terbuka, ya kan, sistem proporsional terbuka di kabupaten. Dia harus tertutup karena akan menggabungkan suara-suara itu di tingkat partai-partai. Ini kan ada penggabungan suara terbuka ini di internal partai, kan digabung tuh suara pilihan orang digabung dihitung jadi satu kan. Nah, kalau ini kita lebarkan lagi, tidak di internal partai tapi di berbagai macam partai, bisa itu dilakukan sistem itu. Saya kira itu juga nanti menghilangkan atau paling tidak meminimalkan suara hilang, suara tak bertuan itu. Karena satu suara, kata kita kan pemilu, ya kan, katanya satu suara itu berharga. Tapi bagaimana suaranya P3 yang hampir 5 juta lebih hilang? P3 itu 5 juta lebih loh hilang. Juara membazir orang. Suara Tuhan. Nah iya, iya kan 5 juta lebih suara dianggap tidak bertuan itu. Kan itu juga ada artinya sudah merampok suara rakyat-rakyat, sudah datang capek-capek berbondong-bondong ke TPS, tapi akhirnya suaranya nothing kan, nggak dihargai. Nah itu juga salah satu cara menghargai suara itu, memberikan kepada peserta pemilu itu untuk melakukan konfederasi. Ini jalan juga untuk kalau bisa unifikasi atau satu dia fraksi di parlemen seperti itu. Ya, gimana itu? Ya, itu kan jadi bisa, jalan itu tidak boleh ditutup. Nah, saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan DPR, jalan itu jangan ditutup. Kalau kita memang cinta persatuan kayak gitu loh. Mereka DPR yang justru. Ya kan undang-undang kan jalan itu jangan ditutup, menurut saya seperti itu. Nah, kalau itu bisa berjalan, saya kira luar biasa seperti PRI. Sama ini, sama kerjasama satu calegkan dapil itu ya? Iya, itu kan kalau ada dua, itu kan ada beberapa opsi. Ya. Opsi yang pertama adalah yang disebut Stamus Accord. Kalau itu tidak bisa, maka kerjasama di dapil, pencalekan siapa yang didorong bersama. Ya, seperti itu. Jadi banyak pola-pola. Yang paling penting itu adalah keinginan dulu, niat tadi. Niat yang tulus, keinginan yang tulus. Kita betul-betul tidak hanya untuk kepentingan partai Islam, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Teknis bisa diatur. Teknik itu bisa diatur, Pak. Karena itu dirumuskan dengan undang-undang seperti itu. Bisa dikerjasama. Termasuk satu, saya kira PKS kita udah lama isu itu kan, tapi PKS mengulirkan lagi kan tadi Muzamil Yusuf bahwa penyelenggara pemilu ini satu persoalan juga dari pemilu kita. Nah, nanti kita usulkan itu penyelenggara pemilu ya cukup, ya sudah, ada dari pemerintah, ada dari partai, ada dari tokoh independen yang kayak tahun 99. Kan relatif juga menjadi biayanya lebih murah. Seperti itu. Kan biaya kita kemarin itu hampir 100 triliun kan, yang menghasilkan watak yang seperti ini, yang menurut Bang Rizal ini adalah pemilu yang paling kriminal seperti itu. Nah, jadi salah satu untuk menyaring itu seperti itu. Dan itu pola untuk kaderisasi juga, itu bagus sekali. Sehingga orang tidak ada jumping, Pak Eri. Ya belum pernah jadi anggota DPRD, hanya kebetulan bapaknya, ya kan, atau ibunya atau pamannya jadi bupati dan sebagainya, karena dia mobilisasi suaranya bagus jadi anggota parlemen. Jadi mendegradasi juga anggota parlemen kita. Oke, bagus sekali. Itu juga tadi sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan konfederasi partai-partai Islam. Ini usulan gagasan dari Partai Masyumi. Cukup lama ya dari awal. Nah, tadi disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Masyumi tentang rencana konfederasi partai-partai Islam. Sementara partai-partai yang lain, PKS dengan gagasannya, kemudian juga partai PDIP juga dengan gagasannya, partai umat sendiri punya gagasan juga. Tapi menarik, pokoknya kita berharap sekali partai Islam ini, partai-partai Islam ini bersatu ya, menjadikan memperkuat umat Islam. Terima kasih pemirsa sekalian, kita berharap untuk terus like, subscribe, dan share, dan komen. Bila itu, wassalamualaikum